Pernah nggak sih kalian minum obat buat ngeredain sakit kepala dan tiba-tiba aja boom, sakitnya hilang cuma dalam hitungan menit. Rasanya kayak keajaiban kan? Tapi di waktu yang lain dengan obat yang beda, kalian harus nunggu berjam-jam sampai efeknya benar-benar kerasa. Nah, ini masalah yang sering banget kita alami, tapi jarang banget kita pertanyain kenapa. Pasti ada obat yang kerjanya secepat kilat, sementara yang lain terasa lambat banget. Jawabannya itu sebenarnya bukan cuma soal seberapa tinggi dosis, tapi jawabannya ada pada sebuah perlombaan tersembunyi di dalam tubuh kalian sendiri, dan garis akhir dari perlombaan itu ya membran sel. Obat harus berhasil menembus garis akhirnya supaya bisa menyembuhkan kalian. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia dari mekanisme biologis tersembunyi yang mengendalikan seberapa cepat obat-obatan kita bekerja. Konsep inti yang akan kita jelaskan hari ini di dunia medis itu dikenal dengan istilah permeabilitas membran. Ini benar-benar kunci dari segala kunci efektivitas obat. Biar perjalanan kita terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari definisi permeabilitas membran, perannya dalam distribusi obat, terus lanjut ke mekanisme melintasi membran, dan faktor penentunya. Setelah itu kita akan bahas penghalang biologis, dan terakhir dampak klinisnya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Apa itu permeabilitas membran? Sel-sel di dalam tubuh manusia itu kayak deretan, ruangan super VIP, yang eksklusif, nggak sembarang molekul bisa masuk gitu aja. Ada penjaga pintu yang sangat ketat. Nah, permeabilitas membran itu pada dasarnya adalah kemampuan suatu obat untuk melewati membran biologis. Coba bayangkan struktur lapisan ganda, lipid atau lipid bilayer ini sebagai si penjaga pintu yang sangat selektif. Tapi karena sebagian besar lapisannya terbuat dari lemak, dia cuma ngizinin zat yang larut dalam lemak untuk lewat. Keputusan dari si penjaga pintu ini yang nantinya menentukan apakah molekul obat diizinkan masuk ke dalam sel VIP atau malah ditolak mentah-mentah di luar. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu kunci penting distribusi obat. Pertanyaannya sekarang, gimana sih keputusan penjaga pintu tadi mempengaruhi perjalanan sebuah obat di tubuh kita? Gini, waktu kalian nelan pil obat, itu nggak langsung secara ajaib nyampe ke tempat yang sakit. Pertama, obat harus masuk dulu ke sirkulasi darah. Anggap aja darah ini jalan raya. Terus, langkah kedua, obat harus menembus membran biologis untuk bisa keluar dari pembuluh darah baru, dan langkah ketiga, dia sampai ke jaringan atau organ target. Melewati membran biologis di langkah kedua inilah yang jadi titik sempit penentu efektivitas obat. Kemampuan menembus membran ini secara mutlak menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak obat yang akhirnya bisa disalurkan ke tempat yang butuh disembuhkan. Terus masuk ke bagian ketiga, mekanisme melintasi membran. Gimana sebenarnya cara obat-obatan ini bisa ngelewatin si penjaga pintu tadi? Ternyata ada lebih dari satu cara loh buat masuk ke dalam sel. Dua rute utamanya adalah difusi pasif dan transfer aktif. Bayangin si difusi pasif itu kayak kalian nyelip masuk ke kelas VIP gara-gara kebetulan ada kerumunan besar yang lagi jalan searah ke dalam. Walaupun obat berpindah dari area konsentrasi tinggi ke rendah tanpa butuh energi sama sekali. Mulus aja gitu. Sebaliknya kalau transfer aktif itu ibarat jalan melawan arus obat, harus bergerak dari tempat yang konsentrasinya rendah ke tempat yang konsentrasinya tinggi. Buat ngelakuin ini, molekul nggak sendirian. Dia harus pakai protein transporter dan bayar semacam tiket masuk berupa energi ATP. Kalau nggak ada energi, ya pintunya bakal tertutup rapat. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi nih mekanisme jalan tengah. Namanya difusi terfasilitasi. Di sini obat nggak perlu bayar tiket masuk pakai energi ATP. Tapi dia tetap nggak bisa masuk sendirian. Dia butuh semacam pengawal VIP berupa protein pembawa yang spesifik buat nembus membran jalur ini. Tuh, eksklusif banget. Cuma buat molekul-molekul tertentu yang udah dikenali sama si pengawal. Kita lanjut ke bagian keempat, faktor penentu tingkat permeabilitas. Apa sih yang bikin sebuah molekul obat itu dikasih karpet merah dan bisa nembus masuk dengan gampang? Dia harus memiliki permeabilitas tinggi. Obat harus punya 3 kriteria utama. Pertama, dia harus lipofilik atau larut lemak karena yang membran selnya kan terbuat dari lemak. Kalau dia hidrofilik atau larut air, bakal susah masuknya. Kedua, ukuran molekul yang skalanya kecil. Itu jauh lebih gampang nyelinap masuk dibanding molekul raksasa. Dan ketiga, derajat ionisasinya. Obat dalam bentuk non-ion itu lebih gampang nembus membran karena sifatnya lebih larut lipid dibanding yang terionisasi. Jadi kombinasi lipofilik kecil dan non-ion itu benar-benar tiket emas buat masuk ke dalam sel.
Masuk ke bagian kelima, penghalang biologis dalam tubuh kalian. Kalian harus ingat, nggak semua ruangan VIP di tubuh kalian punya aturan penjagaan yang sama ketatnya. Tubuh kita ini dipenuhi berbagai macam penghalang biologis. Misalnya epitel usus dan kulit mereka punya struktur permeabilitas yang bisa disesuaikan sama fungsinya. Tapi yang paling ekstrim penjagaannya itu adalah di blood-brain barrier atau sawar darah otak. Ini ibaratnya penjaga pintu dengan tingkat maksimum security selektivitas yang luar biasa tinggi. Otak kita benar-benar dilindungi secara maksimal sampai-sampai cuma obat yang sangat spesifik dan sangat lipofilik aja yang diizinin lewat buat ngaruhin fungsi otak. Dan akhirnya kita sampai di bagian keenam, dampak klinis bagi pasien. Semua ilmu biologi yang kita bahas tadi pasti ujung-ujungnya ke satu pertanyaan. Terus, apa hubungannya sama saya kalau lagi sakit? Nah, seperti yang ditegaskan dalam Jurnal Pharmaceutical tahun 2025 oleh Stein dan rekan-rekannya, mereka bilang pergerakan obat melintasi membran biologis itu adalah tahap penting buat mencapai sirkulasi sistemik dan mencapai jaringan target. Fakta ini nggak bisa diganggu-gugat tanpa kemampuan nembus membran sehebat apapun. Bahan aktif yang ada di sebuah obat dia nggak bakal bisa nyembuhin penyakit kalian. Makanya para ilmuwan farmasi itu terobsesi banget yang namanya permeabilitas obat. Dengan permeabilitas yang tinggi bakal nyampe ke organ target dengan cepat dan ngasih efek terapi yang optimal. Sebaliknya, obat dengan permeabilitas rendah itu jalannya bakal terseok-seok makan waktu dan seringnya ngasih efek pengobatan yang kurang maksimal. Jadi bayangin aja keberhasilan pengobatan kalian itu secara harfiah dikendalikan oleh lapisan lemak mikroskopis ini. Luar biasa kan? Nah, setelah bahas panjang lebar ini, ninggalin kita sama satu pemikiran yang bikin kita penasaran banget nih. Mengingat betapa ketatnya aturan fisika dan kimia yang ngendaliin permeabilitas ini. Kira-kira gimana ya para ilmuwan di masa depan bakal ngerancang obat-obatan revolusioner buat nembus penghalang paling ekstrim kayak sawar darah otak, terutama demi nyembuhin penyakit neurologis yang susah banget dijangkau, kayak Alzheimer, tumor otak. Saat kita berhasil mencahin kode itu, pastinya kita bakal ngebuka era baru di dunia kesehatan. Coba kalian pikirin itu sejenak. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya ya. Goodbye.